Haleluya. Haleluya. Selamat malam Young People. Mari kita sebelum memulai ibadah ini kita berdoa terlebih dahulu. Haleluya Yesus, terima kasih ya Bapa karena Engkau telah mengumpulkan kami kembali Tuhan untuk beribadah kepadamu Tuhan. Dalam segala keterbatasan Tuhan, dalam segala kekurangan, Tuhan masih mengizinkan kami untuk kembali beribadah kepadamu ya Bapa. Mari ya Bapa, bertahtalah di atas puji-pujian kami ya Bapa. Dan kami siap untuk memulai ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari semuanya tepuk tangan yuk. Salibmu menebus hidupku, tinggi cakrawala, lebih tinggi kuasamu, Roh Kudus menuntun hidupku. Kemuliaan-Mu ya Bapa, memerintah dan berkuasa, hanya Engkaulah Raja segala raja. Kebesaran-Mu ya Bapa, diagungkan selamanya, karena Engkaulah Raja segala raja. Segala raja. Mari sekali lagi katakan. Lebih dalam kasih-Mu, salib-Mu menebus hidupku, tinggi cakrawala, lebih tinggi kasih-Mu, Roh Kudus Kau tuntun hidupku. Kemuliaan-Mu ya Bapa, memerintah dan berkuasa, Engkaulah Raja segala raja. Kebesaran-Mu ya Bapa, diagungkan selamanya, karena Engkaulah Raja segala raja. Segala raja. Amin. Engkau Raja kami Tuhan. Engkau Raja atas segalanya, hanya Kau Raja atas segalanya. Kemuliaan-Mu ya Bapa, perintah dan berkuasa, hanya Engkaulah Raja segala raja. Kebesaran-Mu ya Bapa, diagungkan selamanya, karena Engkaulah Raja segala raja. Karena Engkaulah Raja segala raja. Karena Engkaulah Raja segala raja. Segala raja. Haleluya. Haleluya. Mari berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan, karena Kau yang terhebat. Yeay. Yesus Kau perisai dalam hidupku, kuasa-Mu sanggup menghancurkan kutu.
Kau kalahkan maut dan taklukkan dunia. Ku bersorak serukan Kau yang terhebat. Kasih-Mu nyata di dalam hidupku. Kau selamatkanku dan tebus dosaku. Kaulah yang terbaik, kuasa-Mu sempurna. Kau juru selamatku yang berkasta selamanya. Kaulah Tuhan, kebenaran yang hidup, yang berkuasa. Selamanya di dalamku Kau terhebat. Ku bersorak, tinggikan nama-Mu. Kau selamatkanku dan tebus dosaku. Kau yang terbaik, kuasa-Mu sempurna. Kau juru selamat, Kau juru selamatku yang bertahta selamanya. Kaulah Tuhan, kebenaran yang hidup, yang berkuasa. Oh yeah, selamanya di dalamku. Kaulah Tuhan, kebenaran yang hidup, yang berkuasa. Oh yeah, selamanya di dalamku. Kau terhebat. Ku bersorak, tinggikan nama-Mu. Yeay, berikan sorak-sorai yang paling dahsyat buat Tuhan kita. With one voice ya. Oh, 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 oh. Semua yang katakan, Kaulah Tuhan. One, two, three, kemenangan yang hidup, yang berkuasa. Oh yeah, selamanya di dalamku. Kaulah Tuhan, kebenaran yang hidup, yang berkuasa. Selamanya di dalamku. Kau terhebat. Ku bersorak, Kau terhebat Tuhan. Kau terhebat. Ku bersorak, tinggikan nama-Mu. Yeah. Mari kita datang menyembah Tuhan sebelum kita mendengarkan sharing hari ini. Kami percaya Tuhan, Kau ada di setiap kehidupan kami, di setiap musim kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan yang selalu bekerja, melebihi yang dapat ku pikirkan. Tak sekalipun Engkau biarkan
janjimu teruji. Kau buktikan kepadaku, Kau Tuhan yang menolongku di masa lalu, Kau juga yang menolongku saat ini dan untuk selamanya. Kau Tuhan yang sabar, selalu setia untuk menolongku. Saat ku rasa tak mampu lagi, di situ Kau tunjukkan setiamu. Dalam badai janjimu teruji, Kau buktikan kepadaku, Kau Tuhan yang menolongku di masa lalu, Kau juga yang menolongku saat ini dan untuk selamanya. Kau Tuhan yang sama, selalu setia untuk menolongku. Dan untuk selamanya, Kau Tuhan yang sama, selalu setia untuk menolongku. Kau Tuhan yang menolongku di masa lalu, Kau juga yang menolongku saat ini dan untuk selamanya. Kau Tuhan yang sama, selalu setia untuk
Tuhan kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong siapkan setiap hati kami Tuhan. Dan Tuhan juga tolong urapi Tuhan. Tuhan tolong berkati Celina yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu hari ini Tuhan. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu hari ini Tuhan. Hanya dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Selamat malam rekan-rekan Young People yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Senang sekali pada malam hari ini kita bisa kembali bersama-sama beribadah ya. Mengucap syukur kepada Tuhan. Ketika pertama kali Celina dapat jadwal, dapat judul dan tema firman Tuhan yang akan kita sama-sama renungkan pada malam hari ini, Celina kagum sekali ya. Kagum sekali dengan tim acara dari Young People ini ya. Karena mereka dituntun Tuhan untuk memilih judul khotbah yang jarang-jarang sekali dibawakan ya. Mengangkat tema yang jarang dikhotbahkan, tapi menurut Celina ini sangat penting ya. Dan karena itu Celina percaya pada malam hari ini pasti ya firman Tuhan akan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, semua orang itu pasti punya sesuatu yang diharapkan di dalam hidup ini. Benar ya? Semua orang punya yang namanya pengharapan ya. Apa yang menjadi pengharapan kita hari-hari ini ya? Kalau mau dikatakan secara global, di masa pandemi ini, semua orang berharap virus ini segera berlalu gitu ya. Segera selesai pandemi ini. Dan kita bisa beraktivitas tanpa rasa takut, bisa keluar rumah tanpa rasa cemas dan sebagainya ya. Itu hampir semua orang punya pengharapan seperti itu ya. Tetapi kita juga punya masalah yang sama ya. Semua orang punya pengharapan, tapi kita juga punya problem yang sama. Masalahnya apa ya? Masalahnya kepada apa dan siapa kita meletakkan pengharapan kita. Ya. Sekali lagi Celina katakan, kepada apa dan siapa kita meletakkan pengharapan kita. Nah, banyak orang akhirnya merasa kecewa ya. Bahasa kerennya jadi korban PHP gitu ya. Kalau kita ketemu teman gitu yang suka ngasih pengharapan palsu ke kita, aduh kita sudah punya penilaian, waduh ini teman saya suka PHP gitu ya. Nah ternyata masalahnya bukan kepada orang lain, tetapi kembali kepada diri kita masing-masing ya. Karena yang patut kita renungkan bersama malam hari ini ya, sekali lagi kepada apa dan siapa kita meletakkan pengharapan kita ya, supaya kita tidak kecewa. Banyak orang kecewa ya karena pengharapannya tidak terwujud ya, apa yang diharapkan, yang diinginkan tidak diterima, tidak didapat, orang menjadi kecewa ya. Sudah menunggu lama ya, tapi tidak dijawab ya, sehingga orang mulai berputus asa, putus harap ya. Nah, malam hari ini kita akan sama-sama belajar untuk memiliki pengharapan yang benar. Memiliki pengharapan yang benar sehingga kita bukan lagi korban PHP. Sehingga kita bukan lagi orang-orang yang mudah kecewa ya. Kita bukan lagi orang-orang yang putus harap, putus asa, karena kita akan sama-sama belajar untuk punya pengharapan yang benar ya. Nah, malam hari ini Celina akan berikan 2 ilustrasi tentang pengharapan. Yang pertama, Celina akan bawakan bahwa pengharapan itu seperti sauh atau jangkar ya. Akan kita baca sama-sama di Ibrani 6 ayat yang ke-19. Ibrani 6 ayatnya yang ke-19 dikatakan, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Lanjut ayat 20, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita,
ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya, ya. Jadi ilustrasi yang pertama, pengharapan itu seperti jangkar. Ya. Masih berkaitan dengan pembahasan yang people bulan lalu tentang man of faith, ya. Dan bulan lalu dibawakan oleh Pastor Jeffrey tentang contohnya itu Abraham, ya, sebagai bapak orang beriman. Dikatakan di situ bahwa imannya Abraham ini bukan iman yang sempurna, ya, karena ya memang masih manusia, punya kekurangan, tidak sempurna. Tetapi iman Abraham ini dikatakan iman yang sepenuh hati mengikut Tuhan, ya. Iman Abraham tidak sempurna dan Abraham ini beberapa kali diuji oleh Tuhan, ya. Bahkan dia pernah sampai tidak punya dasar untuk berharap, ya. Firman Tuhan mencatat di Roma. Abraham ini kalau lihat kenyataan, ya, kenyataan yang di depan mata, dia tidak punya dasar untuk berharap. Tapi firman Tuhan berkata, Abraham tetap percaya meskipun tidak ada dasar atau alasan untuk berharap. Ya. Abraham belajar mempercayai Tuhan sebagai sumber pengharapannya. Ya. Sehingga meskipun secara manusia apa yang kelihatan, ya, di depan mata ini tidak mungkin, ya, tidak ada alasan untuk berharap, Abraham tetap percaya. Dia yakin bahwa Tuhan berkuasa melaksanakan apa yang sudah dijanjikan. Karena itu firman Tuhan juga mencatat iman Abraham ini, ya, kepercayaannya ini dikatakan sebagai satu kebenaran di hadapan Tuhan. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, Celina mau sampaikan bahwa iman dan pengharapan itu berkaitan satu dengan yang lainnya, ya. Jangan salah melabuhkan jangkar kita, ya. Jangan salah menancapkan pengharapan kita, jangkar pengharapan kita, ya. Tancapkan jangkar pengharapan kita itu dalam-dalam, ya, hanya kepada Tuhan, ya. Tadi di awal Celina sudah sampaikan kepada apa dan siapa kita menaruh pengharapan kita, ya. Pengharapan kepada manusia, kepada materi, kepada harta, ya. Itu semua terbatas dan seringkali mengecewakan. Tetapi pengharapan kepada Tuhan, ya, itu tidak pernah mengecewakan. Jangan salah, ya, menancapkan pengharapan kita. Harapkan kasih setia Tuhan, ya. Harapkan penyertaannya. Harapkan pertolongan Tuhan, ya. Maka kita juga akan belajar seperti Bapak Abraham. Meskipun secara manusia, ya, yang di depan mata kita sepertinya tidak ada alasan untuk kita punya pengharapan. Tetapi kalau pengharapan kita hanya kepada Tuhan, maka pengharapan itu menjadi jaminan bagi kita bahwa kita akan tetap kuat. Ya, kapal yang berhenti di tengah laut, dia melabuhkan jangkarnya, menancapkan jangkarnya ini dalam-dalam, ya, sehingga kapal ini tidak terombang-ambing. Sama, ya, kalau kita punya pengharapan kepada Tuhan, mengharapkan kasih setia Tuhan, mengharapkan pertolongan Tuhan, maka itu menjadi jaminan bahwa kita akan tetap kuat, ya, ketika sesuatu terjadi tidak seperti yang kita inginkan. Ya. Pengharapan itu, pengharapan kepada Tuhan, ya, mempersiapkan hidup kita menerima sesuatu yang lebih baik, jauh lebih baik dari yang kita minta dan pikirkan. Di Yeremia 29 ayat 11 sudah ditulis, ya, bahwa Tuhan itu merancangkan hari depan yang jauh, ya, lebih baik dari yang kita pikirkan. Karena itu kalau kita punya pengharapan kepada Tuhan, ya, meskipun yang kita doakan, ya, tidak terjadi seperti yang kita inginkan, kita tidak akan kecewa. Karena kita percaya, oh, pasti Tuhan punya rencana yang jauh lebih baik, ya, jauh lebih indah, jauh lebih sempurna dari yang kita pikirkan. Kalau kita meletakkan pengharapan kita kepada Tuhan, maka pengharapan itu menjadi jaminan bagi kita bahwa kita akan tetap setia mengiring Tuhan. Ya. Banyak orang yang kecewa, banyak orang yang putus harap, putus asa, akhirnya apa? Ya.
menyalahkan Tuhan. Loh, katanya ikut Tuhan diberkati ya. Katanya Tuhan itu sayang. Apa yang kita minta, kita cari, kita ketok pintu hati Tuhan, maka semua akan kita terima ya. Ini pemahaman yang salah ya menurut saya. Sehingga orang menjadi kecewa kalau kita hanya mengharapkan dan menganggap Tuhan itu hanya seperti itu ya. Kita minta apa terima, minta apa terima. Pengharapan kepada Tuhan ya, itu menjadi jaminan bahwa kita akan tetap setia. Meskipun tidak selalu semua itu terjadi seperti yang kita inginkan. Ya, percayalah, kalau terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, ya, itu diizinkan Tuhan, itu untuk membentuk kita. Dibilang supaya kita menjadi lebih tekun, iman kita diuji. Dan terakhir firman Tuhan katakan semua itu, ya, pengharapan itu tidak mengecewakan. Karena apa? Karena kasih Allah dicurahkan di dalam hati kita. Ya, jadi iman dan pengharapan itu saling berkaitan. Ya, pengharapan itu adalah jangkar. Pengharapan kita kepada Tuhan, ya, mari kita tancapkan jangkar pengharapan kita dalam-dalam hanya kepada Tuhan, kepada kasih setianya, kepada firman-Nya. Maka kita tidak akan menjadi orang-orang yang kecewa, yang putus asa. Yang kedua, ilustrasi yang mau Celina berikan, pengharapan itu seperti tujuan dari sebuah perjalanan. Ya. Sekali lagi, pengharapan itu seperti tujuan dari sebuah perjalanan. Beberapa tahun yang lalu, Celina dan suaminya Celina ini diberi kesempatan untuk pergi ke Wamena, Papua. Ya. Wah, kami senang sekali karena diberi kesempatan untuk membantu, ya, yang melayani suaminya Celina sih ya. Bantu pasang sound system di salah satu gereja di Wamena ya. Nah, perjalanan ke Wamena ini cukup jauh gitu ya. Kurang lebih 20 jam lebih ya, itu sudah sama transit, 2 kali transit ya. Nah, ketika Celina awal-awal transit di Makassar waktu itu ya, 9 jam transit di Makassar. Awal-awalnya seneng ya, oh gini ya, kayak orang desa gitu, waduh apik ya, kok gak podo ambil airport ini Malang gitu ya. Seneng gitu ya, keliling, puter-puter, ada toko apa, ada makanan apa gitu ya. Tapi lama-lama apa? Ya bosen gitu ya, 9 jam loh ya. Terus kemudian mulai rasa apa? Capek ya, mau berbaring tidur juga enggak bisa ya. Pokoknya mulai rasa capek ya. Kemudian melanjutkan perjalanan, waktu itu kami dari Makassar ke Jayapura ya. Sampai di Jayapura transit lagi 3 jam ya. Jadi transitnya aja sudah 12 jam. Ya, di Jayapura itu sudah tinggal sisa-sisa kekuatan ya. Wis lemes dan sebagainya gitu ya. Udah enggak mandi pokoknya wis enggak tahu ya. Sampai akhirnya keesokan harinya kami tiba di Wamena ya. Tampangnya Celina udah kayak kumus-kumus gembel gitu ya. Coba ditampilkan gambarnya yang Celina gembel tadi. Nggak ada ya? Ya memang nggak tak siapkan. Lagian ngapain kalian lihat yang gembel-gembel gitu ya? Bercanda ya, BTS-nya asyok. Mana gambarnya gitu ya? Nggak ada ya. Jangan lihat yang gembel-gembel. Pokoknya gembel, percaya saja ya. Nah, ketika sampai di Wamena dan kemudian ngelihat pemandangan di sana gitu ya. Terus ngelihat pekerjaan Tuhan di sana. Wah, semua itu worth it ya. Semua worth it dengan rasa capek, rasa bosen di tempat transit ya. Nah, Celina mau memakai ini sebagai ilustrasi bahwa pengharapan itu seperti tujuan dari perjalanan ya. Dan hidup kita sekarang ini di dunia itu satu transit ya. Waktu Celina transit, capek, bosen, apakah aku nangis-nangis sama suamiku, pulang aja gitu ya. Gak usah ke Wamena gitu ya. Sudah 3/4 jalan ya. Meskipun capek, meskipun bosan, perjalanan itu diteruskan ya. Karena kami waktu itu punya satu tujuan, waduh kami mau dipakai Tuhan untuk jadi berkat di gereja di Wamena ya. Jadi itu jadi kekuatan buat kami untuk terus melanjutkan perjalanan sampai di Wamena ya. Sama teman-teman yang dikasihi Tuhan ya.
Demikianlah juga yang namanya pengharapan di dalam kehidupan kita. Dan hidup kita di dunia ini hanyalah satu transit. Tidak selamanya kita ada di dunia ini, ya. Nah, kemarin waktu Celina dikasih judul Unfailing Hope, ya. Celina sempat berpikir kenapa judulnya Unfailing Hope, ya. Unfailing Hope, begitu terima judul itu, Celina menerjemahkan itu unfailing ini sesuatu yang tidak pernah gagal gitu, tidak gagal, tidak jatuh gitu ya. Gara-gara suka dengar fall in love with you berarti kan jatuh cinta sama kamu gitu ya. Kalau unfailing kan berarti nggak jatuh gitu, nggak gagal gitu ya. Mau tanya sama tim acara malu ya, malu bertanya, tanyalah pada Google Translate gitu ya. Celina translate lah itu unfailing hope ya. Dan ternyata kata unfailing itu punya satu pengertian yang baru kemarin Celina tahu gitu ya. Itu artinya tidak pernah padam. Dan dikasih dalam kurung di situ hope. Ya, jadi memang dua suku kata ini berkaitan gitu ya. Karena itu Celina senang sekali kemarin ya. Oh, berarti artinya adalah pengharapan yang tidak pernah padam. Selalu menyala-nyala di hati kita. Pengharapan apa itu ya? Nah, inilah pengharapan yang tidak boleh padam adalah pengharapan tentang surga. Amin. Pengharapan tentang surga. Pengharapan tentang hidup kekal bersama dengan Tuhan. Pengharapan untuk menikmati kemuliaan bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Itu yang tidak boleh padam. Itu yang harus selalu menyala-nyala di hati kita. Ya. Pengharapan itu harus lebih besar. Harus lebih menjadi fokus kita daripada pengharapan apapun selama kita hidup di dunia. Ya. 1 Petrus 1 ayat 3 dan 4. Celina ingin bacakan ayat ini. 1 Petrus 1 ayatnya yang ketiga dan 4. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Ya, ayat ini jelas sekali. Yesus datang untuk menebus kita, ya, membuat kita lahir baru, kemudian membawa kita kepada hidup yang kekal, yang tidak tercemar, yang tidak layu, yaitu surga yang mulia. Ya, ini juga kiranya menjadi final destination dalam hidup kita ya, menjadi tujuan akhir di dalam hidup kita ini bersama-sama dengan Tuhan selamanya ya. Karena itu pada masa kita transit ya, selama kita hidup di dunia ini, firman Tuhan mengajarkan apa ya? Kita harus tetap bergembira meskipun banyak penderitaan. Ya. Pada masa transit ini ketika kita hidup ya, pengharapan kita surga nanti tapi ya. Selama kita hidup, kita dikatakan untuk tetap bergembira meskipun banyak sekali penderitaan. Ya. Ayat yang ke-6, 1 Petrus 1 dikatakan, bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Ya. Selama manusia hidup, siapa yang tidak pernah punya masalah, punya pergumulan. Firman Tuhan sendiri berkata, kemalangan orang benar itu banyak. Ya, kalau nggak percaya silakan dicari di firman Tuhan. Tuhan sendiri udah ngomong ya, selama kita hidup kita pasti banyak mengalami penderitaan. Ya. Jangan ngomong penderitaan karena yang salah ya, salah kita sendiri. Ya. Penderitaan yang memang diizinkan Tuhan terjadi ya di dalam kehidupan kita banyak juga ya, penderitaan karena kebenaran dan sebagainya. Tetapi di situ kita diminta untuk tetap bergembira. Karena kita punya pengharapan, oh ya kita ini cuma transit. Penderitaan ini tidak selamanya. Ya. Pengharapan saya punya hidup yang kekal di surga. Karena itu selama hidup, selama transit, meskipun banyak penderitaan, biarlah ya pengharapan kita akan kemuliaan di surga itu menjadi penghiburan bagi kita. Ya. Harus tetap bergembira meskipun banyak penderitaan. Dan jangan lepaskan iman karena penderitaan.
Ya, jangan lepaskan iman karena penderitaan. Ya. Yang kedua, selama masa transit, ayat yang ke-13 sampai 15 dikatakan, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Yang kedua, kita diminta untuk hidup di dalam kekudusan. Ya, selama kita transit, kita tahu nanti kita akan hidup bersama-sama dengan Tuhan selamanya. Karena itu selagi kita belum ya terwujud pengharapan kita masih di dunia ini, hiduplah di dalam kekudusan. Ya. Hiduplah takut akan Tuhan, hiduplah di dalam ketaatan. Ya. Dan poin yang kedua ini Celina mau kasih satu perenungan bersama bahwa jangan menukar iman karena kesenangan dunia ini. Ya. Yang pertama tadi, jangan lepaskan imanmu karena penderitaan. Yang kedua, jangan ditukar imanmu ya karena kesenangan dunia ini. Tuhan minta kita persiapkan hidup kita baik-baik di masa transit ini. Ya, supaya pengharapan kita itu terwujud ya. Hiduplah di dalam kekudusan, takut akan Tuhan, hiduplah di dalam ketaatan ya. Maka satu hari ketika waktunya tiba, ketika kita pulang kembali ke rumah Bapa di surga, ada satu firman Tuhan yang berkata bahwa kita akan menerima rich welcome, ya. Standing applause, ya. Bahwa seseorang yang hidupnya berkenan selama masa transit sudah pulang ke rumah Bapa di surga, disambut, ya. Karena itu mari kita bersama-sama ya selama hidup di dunia, fokus kita, pengharapan yang selalu menyala di dalam hati kita, biarlah itu mendorong kita untuk senantiasa hidup di dalam kekudusan. Yang ketiga, selama masa transit kita diminta untuk mengamalkan kasih ya. Ayat yang ke-22 sampai 23, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Ya. Kita diminta selama masa transit ini mengamalkan kasih kita ya. Hidup ini harus jadi berkat bagi orang lain. Sama seperti Yesus ketika dia datang ke dunia, dia berkata, aku datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Sama ya, selama masa transit ini, mari kita pakai waktu, kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita mengamalkan kasih. Sehingga ketika orang lain berjumpa dengan kita, mereka boleh merasakan kasih Tuhan lewat hidup kita. Mereka boleh mendengar perkataan yang menguatkan, yang menghibur. Ya. Bahkan mereka bisa juga punya pengharapan akan sorga, pengharapan yang sama dengan yang kita punya. Ya. Kalau kita mengamalkan kasih kita, mengamalkan iman kita, ya, dengan kita tetap bergembira, ya, tetap hidup di dalam kekudusan, maka iman dan kasih kita selama masa transit di dunia ini akan menjadi berkat bagi orang lain, ya. Menjadi berkat bagi sesama. Seperti yang tertulis di dalam Kolose pasalnya yang ke-1 ayat yang ke-5, ya. Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-5, saya bacakan mulai dari ayat yang ke-4. Mulai ayat yang ke-3 saja ya. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu, untuk jemaat di Kolose ya. Karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga. Tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil. Ya. Jemaat di Kolose sudah memberikan teladan. Mereka punya pengharapan. Pengharapan hidup yang kekal, kemuliaan bersama dengan Tuhan di surga. Karena itu mereka apa? Mengamalkan iman dan kasih mereka menjadi berkat bagi banyak orang. Ya. Nah, rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, seenak-enaknya kita
ada di masa transit ini ya, senyaman apapun kita hidup di dunia ini, jangan lupa ini bukan tujuan akhir perjalanan kita ya. Sebagus-bagusnya airport di Makassar itu bukan tujuannya Celina ya. Biarlah ini juga jadi ilustrasi yang mengingatkan kita, seenak apapun, senyaman apapun, kelimpahan seperti apapun di masa transit ini, tujuan kita bukan di sini ya. Kita punya tujuan untuk hidup bersama-sama dengan Tuhan selamanya di surga. Dan sebaliknya, selelah, seletih, secapek apapun kita hidup di dunia, banyak pergumulan, banyak duka cita, banyak kehilangan, banyak persoalan ya. Biarlah pengharapan akan surga yang mulia itu menjadi penghiburan yang menguatkan kita semua ya. Sebagai kesimpulan, Celina mau kasih 2 poin. Yang pertama, sekali lagi mau mengingatkan apa dan siapa yang menjadi sumber pengharapan kita. Ya, jangan salah meletakkan pengharapan kita supaya kita tidak kecewa. Tetapi letakkan pengharapanmu hanya kepada Tuhan dan firman-Nya, maka pengharapan itu tidak akan pernah mengecewakan. Yang kedua, pengharapan yang harus selalu menyala-nyala, tidak pernah padam, harus selalu kita ingat ya, adalah pengharapan tentang kekekalan. Karena itu jalani atau hidupi masa transit di dunia ini dengan baik, supaya ketika waktunya tiba, ketika kita siap ya, kita masuk ke surga dengan rich welcome. Kita menikmati kemuliaan, menikmati upah selama kita ada di masa transit ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua, biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Ya, halo teman-teman semua yang ada di rumah. Ini sekarang kita lagi di sesi tanya jawab ya. Jadi bagi teman-teman semua yang tadi sudah mengikuti sermon, sudah mengikuti serangkaian ibadah ya kan pada hari ini, dan tadi barusan Celina juga udah menyampaikan apa sih maksudnya unveiling hope itu tadi. Nah, teman-teman yang kira-kiranya masih ada yang ditanyakan mungkin aja ya, itu bisa ditulis di kolom komentar ya kan, atau kalau malu-malu bisa chat ke ZA Studio Host, oke. Nah, untuk apa ya Cia, untuk aku sendiri ya, unveiling hope itu emang sesuatu yang sedang aku itu usahakan. Betul nggak sih iman itu kita juga berlatih gitu. Perlu diusahakan, perlu dilatih. Soalnya dari aku kecil, mamaku tuh selalu bilang, kamu kayak gitu tuh nanti imanmu ngawur gitu loh. Jadi pikiran kita tuh kadang seakan-akan kita beriman nih gitu. Tapi ternyata iman yang kita imankan itu tadi, itu adalah iman yang ngawur. Betul iman ya, yang salah. Nah, nekat itu namanya. Nah, sejalan dengan peristiwa ya kan COVID-19 di seluruh pelosok dunia ini, aku merasa di sini saatnya iman kita itu diuji. Betul, betul sekali. Di sini tuh saatnya terutama anak-anak Tuhan itu menguji. Iya. Kalau aku sih ngomong ke teman-temanku tuh kayak gini, Tuhan aja loh minta kalian itu punya iman cuman sebesar biji sesawi. Ya kan? Dan di Alkitab itu dikatakan biji sesawi adalah biji yang paling kecil gitu. Dan ketika kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi itu, kamu tuh bisa memindahkan gunung gitu sih. Nah, terus aku tuh sempat ngomong-ngomong sama teman-temanku kayak,
selama ini gitu, kalau kamu tuh masih meragukan tentang kehebatan Tuhan, padahal ya dari kecil itu kita udah ngelihat nih di cerita sekolah minggu, Tuhan yang membelah lautan, itu luar biasa ya tuh membuat pokoknya segala sesuatunya yang nggak pernah dibuat oleh siapapun yang ada di dunia ini, kayak air bah, ya kan dan sebagainya. Itu kok apa ya, bagi kita tuh cuman hal kecil gitu. Padahal itu juga apa ya menurutku kumpulan iman dari orang-orang yang melakukan seperti itu. Mendoakan agar kalau yang laut dibelah itu kan iman agar dia dibebaskan gitu kan Nah sekarang kita juga keadaan seperti ini nih. Kita ada beberapa teman-teman yang mungkin sekarang dalam kondisi kesusahan gitu. Merasa mungkin gak sih ini berlalu? Mungkin gak sih kalau ada teman yang mungkin ya di dalam pekerjaannya gitu mengalami kesusahan, kesulitan gitu. Mungkin gak ini berlalu? Soalnya kayaknya pressure pekerjaan selama corona ini kayak meningkat gitu kan. Meningkat gitu. Dan kalau aku boleh sharing sedikit sejujurnya aku ini kan lulusan S1 2019 Ya. 2020 corona. Ya, padahal aku ini harusnya sudah diterima di universitas yang aku tuju. Aku udah apply di 2 universitas Jadi selama 2019 akhir ke 2020 waduh mulai itu iman itu diuji waduh mulai adanya asam lambung karena stres itu kan tadi ya. Bolak-balik ke dokter gitu. Iya betul, bolak-balik minum obat gitu kan karena apa ya, orang asam lambung naik itu karena stres. Kalau aku ya mungkin makanan nggak terlalu pengaruh tapi stres pikiran. Nah padahal apa ya ini kita sambil ngomong-ngomong ya kan talk show ya teman-teman, talk show. Jadi kita chit-chat. Kan show itu adalah pertunjukan, talk itu berbicara. Jadi kita menunjukkan kita berbicara gitu ya. Nah, sambil mengingatkan sekali lagi teman-teman yang punya pertanyaan silakan diketik di kolom komentar atau chat ke ZA Studio Host. Nggak ada yang tanya tuh sudah ngerti semua berarti. Oh ya Tuhan. Memang ya teman-teman kita imannya itu luar biasa. Sungguh luar biasa. Begitu ya Nah, singkat cerita corona ya kan, semua border bandara apapun di seluruh dunia ini ditutup ya kan berarti aku tidak bisa ke negara tujuanku ya kan ya maksud saya memang saya ke negara tujuan itu bukan di Indonesia. Nah selagi berjuang selama corona cobalah mencari negara lain yang masih buka. Oh ternyata ada negara bagian dengan awalan T gitu ya. Udah mau berangkat besok, Maret ini. Ternyata Desember kemarin ditutup, Gagal lagi. Oke, asam lambung meningkat lagi, Kan gimana? Kayak Tuhan aku ini kayak selama 2019 akhir ke 2020 akhir kok kayaknya ya nggak bekerja, kok nggak gimana-gimana gitu kan. Kayak udah stres gitu, takut membebani orang tua juga gitu loh, Dan ternyata puji Tuhannya, Tuhan itu menempatkan aku di pekerjaan meskipun milik orang tuaku. Tapi sejujurnya latar belakangku, aku tuh nggak pernah join ke company orang tuaku selama aku bersekolah. Jadi aku nggak ngerti apa-apa. Dan pakai mic ya. Nanti teman-teman nggak denger oh iya. Nah waktu bekerja pun tempat pekerjaanku itu apa ya bisa dikatakan nggak ada hubungannya sama mata kuliahku gitu. Tapi aku gini di akhir 2020 aku cuma doa ke Tuhan gini, ya Tuhan kalau emang kebuka deh Taiwan ya. Taiwan itu udah ditutup, berarti meskipun aku kayak sedih nih, aku kecewa nih karena kok bisa gitu ya. Masalahnya yang 2020 akhir itu banyak yang sudah pergi, tapi masuk 2021 akunya yang nggak bisa gitu loh Kok mesti ada halangan ketika aku mau melangkah dengan impianku, cita-citaku gitu kan. Nah terus aku bilang ke Tuhan, pokoknya apa yang Tuhan mau, biarkan itu terjadi di kehidupanku. Dan ternyata teman-teman jujur ya, aku kan lulusan sastra Inggris. Tapi pekerjaanku tuh seperti anak teknik industri Gak nyambung sama sekali.
Dan Tuhan ternyata kasih semua ilmu. Soalnya apa ya? Aku berharap kan, Ce. Ya. Emang memang kalau Cece bilang tadi iman dan pengharapan itu udah satu paket. Itu udah bener-bener teman-teman. Itu memang bener-bener dan waduh, aku merasakan kebaikan Tuhan itu rasanya pengen nangis. Kok bisa aku melakukan seperti ini? Kok bisa aku malah membantu kepala pabrik di tempatku yang dia lulusan S2 teknik industri sih. Ya kan? Yang sudah bekerja di perusahaan papa mamaku 11 tahun. Aku yang barusan lulus, gak ngerti apa-apa, jujur gak punya pengalaman kerja, kok bisa-bisanya membantu. Dan itu semua adalah, aku bilang kebaikan Tuhan ya. Betul. Ya. Luar biasa memang Tuhan kita ya. Beri applause. Applause buat Tuhan kita bisa online ya kan, ada yang tangan dua terkatuk itu applause teman-teman. Nah seperti Koko Robert Nathanael itu namanya applause guys. Terima kasih Koko Robert. Puji Tuhan. Oke, ada pertanyaan ya kan. Pertanyaan pertama, terima kasih yang sudah bertanya. Boleh tidak kita berdoa minta pengharapan tentang kesuksesan kita? Nah, boleh tidak kita berdoa minta pengharapan tentang kesuksesan kita? Gimana, Cek? Ya, pasti boleh ya. Saya jawab pasti boleh, karena tidak ada orang yang punya cita-cita itu jadi orang yang gagal. Oh betul. Kok cita-citanya jadi orang gagal, nggak mungkin kan ya. Lagian Tuhan menjanjikan. Iya, keberhasilan. Betul, ya. betul. Kita boleh minta berdoa supaya kita berhasil, sukses gitu ya. Dan memang Tuhan juga melengkapi kita. Ya, kayak tadi sharingnya Keke ya. Dari yang nggak ngerti apa-apa, diperlengkapi Tuhan supaya kita jadi expert gitu ya. Betul. Punya pengalaman, itu punya keahlian. Itu di luar batas kemampuan semua. Iya. Supaya aku. Supaya kita bisa berhasil ya. Kalau kita berhasil, nama Tuhan juga dipermuliakan. Betul. Coba kita bayangkan kalau kita kerja di kantor, ketemu dengan orang lain, terus kita nggak bisa apa-apa gitu ya, kan justru mempermalukan nama Tuhan ya. Jadi kita sangat-sangat boleh berdoa supaya kita ini jadi orang yang berhasil, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Cuman ada ada cumannya nih. Term and condition berlaku ya, Cik. Ada S dan K-nya. S dan K ya kan. Ya. Seringkali kita ini kalau sudah sukses, kalau sudah berhasil, kalau diberkati Tuhan dengan kelimpahan, pokoknya masuk dalam zona nyaman lah, Celina boleh bilang gitu ya. Kita itu lupa sama Tuhan, benar enggak? Oh. Ya, sudah mulai enggak homesel gitu ya. Mulai enggak ibadah, mulai enggak doa gitu ya, banyak alasan, mulai ngurangin pelayanan. Oh, aduh aku banyak meeting gitu ya. Nah, itu dialami oleh semua orang gitu ya. Jadi kita ini rentan untuk seperti itu. Sampai firman Tuhan sendiri pernah ingatkanlah orang-orang yang diberkati dengan harta, dengan materi, supaya mereka apa? Jangan lupa sama Tuhan. Ada itu di 2 Timotius ya. Jadi kita boleh berdoa minta sukses jadi orang yang berhasil, tetapi selanjutnya kalau sudah sukses, kalau sudah diberkati Tuhan, terus Tuhan mau apa? Nah, itu yang harus kita cari gitu ya. Jangan sampai kita karena menikmati berkat Tuhan, kita lupa sama pemberi berkatnya. Betul. Gitu. Nah, jaga hati lah intinya. Setuju, Cek. Ngomong-ngomong tentang jangan lupa dengan yang memberi berkatnya. Ya. Aku tuh diingatkan sama satu artis Indonesia yang kebetulan dia juga anak Tuhan. Dia itu kalau ada waktu syuting gitu kan, Cek. Dia itu selalu sempetin waktu untuk gimana sih homesel-nya di gerejanya dia di Jakarta gitu kan. Teman-temannya tuh sampai heran, kamu tuh ngapain sih? Oh, aku tuh gini-gini. Aku tuh ngikuti gini-gini di gerejaku, intinya kan homesel ya, seperti yang kita punya nih ya kan. Nah, terus ditanyain sama temannya, "Hei, hebat ya kamu. Emang kamu kayak gitu tuh buat apa?" gitu kan ikutnya. Terus dia tuh bilang gini, Ce. Tadi kan Cece ngomong tentang jangan lupa dengan memberi berkat. Nah, dia tuh jawab gini, orang-orang itu sering jalannya tuh dibelokkan begini. Orang-orang itu sering mengejar berkatnya, bukan yang memberi berkat. Nah, itu yang anak muda sering salah mungkin ya, Ci ya. Nah, mungkin kita lanjut ke pertanyaan kedua. Ini ada yang bertanya lagi, asal hidup miskin di dunia namun kaya di surga.
bagaimanakah menurut pandangan Cece mengenai hal tersebut? Ya, oke, ya. Tak ulang lagi ya, nggak ada orang yang punya cita-cita itu miskin gitu ya. Betul. Nah, menurut yang saya tahu ya, ini statement sebenarnya dikeluarkan oleh hamba-hamba Tuhan, ya di masa-masa awal perintisan mereka, ya asal hidup miskin di dunia namun kaya di surga. Ini statement ketika mereka melayani dalam segala keterbatasan, ya. Celina katakan jemaat yang mereka layani mungkin masih kecil, ya belum bisa menghidupi hamba Tuhan sebagaimana seharusnya, gitu ya. Sehingga mereka ini untuk menghibur diri, ya, menguatkan diri mereka sendiri, mereka punya statement yang seperti ini, gitu ya. Meskipun mereka kekurangan, keterbatasan, hidup kekurangan di dunia, tetapi mereka percaya mereka akan menikmati upah yang besar di surga. Dan Celina rasa ini prinsipnya tidak bisa kita terapkan buat kita sekarang, ya. Karena kalau kita sekarang nih, ya kalau mau boleh jawab jujur nggak? Boleh, harus jujur lah aja. Anak Tuhan nggak boleh bohong. Ya, kalau mau Cek. jujur, prinsip ini itu sebenarnya kita pakai cuma untuk tameng karena kita malas do something, bener nggak? Oh, Ya, benar. karena aku males, karena nggak bisa ngapa-ngapain, nggak punya apa-apa, ya wis lah aku percaya saja nih sama Tuhan, asal hidup miskin di dunia nanti kaya di surga gitu ya. Nah, kalau masuk surga gitu. Terus kalau gara-gara kita di masa transit ini ya, tadi Celina katakan, terus hidup kita ini ya, kita nggak manfaatkan dengan baik, kita hidup jadi orang yang males-malesan. Siapa tahu loh besok di surga jadi tukang sapu, miskin juga loh. Ya ampun, nggak dapat mahkota ya. Cek. Iya, nggak ada upahnya, Nggak ada upahnya. nggak ada mahkotanya. Jadi kayaknya prinsip ini tidak bisa kita pakai untuk kita sekarang ya, karena ini ya setaunya Celina ini prinsipnya untuk hamba-hamba Tuhan yang memang mereka fokusnya pekerjaan Tuhan gitu ya, hidupnya dari pemberitaan Injil gitu. Mereka nggak lakukan yang lain, mereka nggak bekerja, mereka full menyerahkan hidupnya untuk melayani jemaat, pekerjaan Tuhan ya. Jadi mereka apa ya, nerimo gitu ya, intinya seperti itu. Tapi kalau kita sekarang anak muda, kita diminta untuk sungguh-sungguh, rajin, bekerjalah dengan semangat, usahakan yang terbaik gitu ya. Betul. Padahal- Supaya kita selama hidup di dunia ini, kita juga menikmati berkat Tuhan dengan usaha kita, maksudnya kita bekerja, nikmati keberhasilan dan sebagainya, dan sambil mengumpulkan upah di surga. Padahal itu kan ada kata-kata ya Cek, dalam kelemahan itu kuasa Tuhan itu sempurna Iya. ya kan Cek, betul ya? Betul. Nah terus kayak ini Cek, ada lagi pertanyaan nih Cek, bagaimana prioritas dan keseimbangan anak muda yang tepat selama menjalani kehidupan? Karena mengingat ada begitu banyak aspek dalam kehidupan anak muda, dan bagaimana membaginya seperti family, friend, health, spiritual, finance. Kayak tadi Cece bilang, tiba-tiba dapat pekerjaan nih, terus lupa pelayanan, memotong-motong jam pelayanan gitu. Oke, ngurang-ngurangin jam Iya, doa. jujur ketika aku bekerja sekarang ini, aku merasakan memang pembagian yang seperti ini tuh susah loh Cek. Iya, benar Tapi sekali. kita memang harus pintar-pintar kayak minta hikmat gitu ke Tuhan. Betul sekali ya. Jadi bagaimana kita punya prioritas dan membangun keseimbangan. Kalau menurut Celina, yang ayat yang di Matius 6 ayat 33 itu, carilah dahulu kerajaan Tuhan, ya maka semua akan ditambahkan. Berarti kayak Maksudnya, kejar yang punya berkat tadi Cece. jadi kejarlah atau utamakan bagaimana kita membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, ya. Punya jam-jam doa pribadi dengan Tuhan. Kalau itu sudah ada jadi lifestyle dalam hidup kita, maka semua itu akan ditambahkan. Jadi percayalah, Tuhan akan memberikan yang Keke bilang tadi, hikmat untuk mengatur waktu dengan baik. Itu yang ya. mahal banget ya Cek. Ya, Mahal banget mengatur itu. waktu antara kita bergereja, melayani dengan family, dengan friend ya. Karena salib juga kan prinsipnya hubungannya kita dengan Tuhan, kita dengan sesama. Oh vertikal horizontal Iya, ya kan Cek. jadi Iya, yang terutama bener banget itu. cari dulu hubungan dengan Tuhan, Setuju. maka semua akan ditambahkan. Itu artinya dalam segala sesuatu, segala aspek dalam hidup kita, Tuhan akan juga memberkati gitu. Betul. Nah ini kalau mamanya aku inget ya Cek ya,
kalau di Alkitab kita tuh yang seperti ini tuh udah dicontohkan sama Daniel kalau nggak salah aja. Dia itu sebetulnya memiliki jabatan yang tinggi, tetapi dia selalu punya waktu-waktu untuk berdoa. Iya, betul Dan dia sekali. selalu gimana ya, berusaha yang terbaik, ya kan Ci? Betul. Mengerjakan semuanya itu pokoknya harus gimana ya, Tuhan dulu yang senang, pasti nanti semuanya senang gitu Iya, kan Ci? Ya benar, kan? Itu iya. imannya itu seperti itu gitu Oke, kan Ci? betul sekali. Dan kalau Cece tadi bilang itu aku teringat Cece bilang kita harus relationship sama Tuhan itu harus semakin lebih erat gitu kan Cece. Iya. Aku tuh termotivasi, kalau nggak salah itu Daud ya, dia satu-satunya yang apa sih Cece, detak jantungnya sama dengan Tuhan. Iya. Itu termotivasi banget sih aku Cece sebagai anak muda. Maksudnya kalau dia bisa kenapa kita enggak gitu Iya, Cece. betul Ya kan? sekali. Kalau di masa-masa seperti ini ya kan, dalam kelemahan Tuhan bekerja sempurna ya kan, bayangin kalau orang-orang di zaman dulu ya kan. Seperti itu. Nah, ini mungkin ya Cek ya, pertanyaan yang terakhir yang ada di malam hari ini. Nah, ini ada pertanyaan ke Cece pribadi kayaknya ya. Iya. Pernah tidak apa yang sangat Cece harapkan dan doakan tidak terjadi? Pernah. Langsung Iya, dijawab, pernah langsung. teman-teman. Kayaknya yang lain juga pernah ya Cek ya? Iya. Pastilah. Apa yang harus kita lakukan agar tidak kecewa atau tidak putus pengharapan pada Tuhan? Karena ini pertanyaannya pribadi ke saya jawab berdasarkan pengalaman pribadi, boleh ya? Boleh dikutip dari Ya, pengalaman jadi kalau pribadi. yang saya doakan atau harapkan dan itu tidak terjadi, ya secara manusia jujur kecewa itu pasti dong ya. Sifat alami manusia gitu ya, Pertama Ci? itu pasti kok gini gitu ya. Betul. Tapi kalau buat Celina, apalagi Celina ini yang karakternya sanguin ya. Gitu, Ce. Sanguin tuh Sanguinnya tinggi moodnya itu swing banget kan swing. ya. Kayak ayunan swing-swing. Iya, gitu swing Cek. gitu ya. Oke. Sedetik bisa senang, sedetik bisa nangis-nangis gitu ya. Nah, itu kalau Celina biasanya Celina akan berdiam diri dulu. Jadi nggak ngapa-ngapain gitu ya. Coba merenungkan kembali, belajar menerima bahwa apa yang Celina doakan tidak dijawab, tetapi Celina percaya Tuhan menyiapkan yang terbaik. Kayak pasrah gitu sama Tuhan. Jadi kalau nggak gini ya terserah Tuhan, aturin wis Tuhan gitu. Jadi kayaknya punya hati yang seperti itu buat Celina tuh cocok banget gitu, menenangkan gitu. Sambil tetap mengusahakan yang terbaik. Nah, ngomong-ngomong tentang pasrah sama Tuhan ya, Cek, aku tuh keinget yang waktu di Danau Galilea. Terus ada gelombang dan angin ribut. Ya. Tuhan itu tenang gitu. Ya. Nah, aku tuh kalau di situ ya kan, Ce, aku tuh pingin tidur di sebelah Tuhan gitu. Jadi Biar tenang. tidur aja gitu Oke. waktu gelombang. Nah, itu sekarang yang aku terapin di kehidupanku. Ketika Ya. aku gelombang ya udahlah tidur aja gitu kan, Ce. Ya. Tapi enggak cuma tidur, sebelum tidur berdoa. Berdoa, Gitu jangan kan, Ce. lupa ya. Iya, berdoa dan berharap Iya. gitu. Sekecil biji sesawi aja, Iya. ya kan? Ya. Nanti kalau cokol, ya kan? Kalau cokol dari tanaman gitu kan. Ya. ampun, itu Dan ini ya, Celina tiba-tiba teringat pernah dengar khotbah dan dari seorang hamba Tuhan dan ini juga Celina terapkan ya. Hamba Tuhan ini bilang di khotbahnya bahwa Tuhan itu bertanggung jawab akan hidup kita. So apapun yang terjadi, kalau doa kita belum dijawab, tidak terjadi seperti yang kita harapkan, ingat ini gitu ya. Tuhan tuh loh bertanggung jawab dengan hidup kita. setuju. Jadi masa sih Tuhan tuh mau mengarahkan kita kepada sesuatu yang buruk? Nggak mungkin nggak kan. mungkin. Justru Tidak mungkin seorang ayah memberikan Iya. batu ketika anaknya minta roti itu tadi, ya ampun. makanya gitu. Jadi kalau kita ini nggak sadar minta batu, Tuhan sudah siapkan roti sebenarnya Iya. gitu. Jadi Roti yang empuk. santai aja gitu ya. Santai aja gitu Oke. kan. Nah, ngomong-ngomong tentang itu, kok aku ngomong, ya memang talk show ya, Cia, jadi harus Ya. ngomong gitu kan ya, Cia. Ini pembahasan terakhir, aku tuh teringat ya, jadi sambil menutup ya, Cia, Ya. kesimpulan pada malam hari ini di Next Can, sebelum Corona, Ko Yosep itu pernah sharing gitu di Next Can. Nah, di sharingnya itu aku tuh nangis sih. Padahal dia tuh gimana aja ya? Cuman mengatakan satu ayat ini. Intinya ketika itu kita di jalan buntu gitu aja. Kita tuh kayak dihadapkan dengan tembok-tembok. Itu tuh tetap dalam pengawasan Tuhan.
Betul Setuju, sekali. Itu Setuju. yang bikin aku nangis karena apa ya? Aku merasa bener-bener aku lagi di jalan buntu. Temboknya itu, waduh, udah tinggi banget kayak tembok meratap lah rasanya. Tembok ratapan, tapi kita di dalam itu aja itu loh dalam pengawasan Tuhan. Wah, luar biasa. Ya, itu kan yang menimbulkan imanku semakin, oh ya Tuhan ampuni aku kalau aku tuh seperti ini selama ini, Ya. memiliki pemikiran yang selama ini tuh gimana ya, Tuhan itu udah ngasih lebih kok. Kalau orang Jawa ngomongnya tuh jika hati sing ngerogol empelo Ya. gitu loh, jadi kan nggak nonsens gitu loh. Iya. Nggak nonsens gitu kan. Nah, Nah, seperti itu. tak ada. tambahin ya. Oh, tambahin Selain aja. Tuhan Itu udah ada yang setuju. Oh, soalnya. setuju. Ya. Setuju. Setujunya banyak banget tuh U-nya ya. Setuju, U-nya 4, tanda serunya 4 juga, lope-lopenya 6. Oke, haleluya. Tadi kakak bilang apa? Kalau dalam masa yang kita rasanya no way out gitu ya. Betul. Nggak bisa kemana-mana, nggak bisa mengharapkan siapa-siapa. Ingat Tuhan itu Tuhan penerobos. Wah. Waduh. Kayak anak kecil gitu loh. Breakthrough. Ya, anak kecil percaya sama tokoh-tokoh superhero yang mereka percayai loh, waduh ini pasti bisa menolong aku gitu. Iya. Apalagi Tuhan kita gitu ya. Dia Setuju. Tuhan penerobos yang meskipun tidak ada jalan kayaknya nggak mungkin gitu ya. Tapi loh kalau kita bersama dengan Tuhan apa yang tidak mungkin gitu. Nah, dia buka jalan saat Iya, jalan. benar sekali. Ya ampun, Ci, ini talk show malam ini kayak seru banget kita Seru ya, Ci ya. ya. Hot Haleluya. gitu, Ci. Haleluya. Beredek ini padahal ya. Lumayan, Dredek tuh karena lapar, Ci. Kalau Cici karena apa, Ci? Karena apa ya? Karena aku lebih pendek dari kamu, nggak terus dari tadi Ya nih. ampun, Ci, maafin aku ya, Ci. Ini susah dituruninnya teman-teman jujur ya. Ini agak susah. Ini juga susah dinaikin karena saya berat ini. Nah, pada malam hari ini aku mau berterima kasih kepada Cece, Lina, ya kan. Terima selaku- kasih. Gimana ya, Cece kita bersama, ya kan. Kita ini kan family nih di sini. Ya. Cece kita yang sudah mengajarkan kepada kita tentang gimana sih kita punya hope yang nggak falling-falling gitu. Iya, yang tidak Ya pernah kan? padam. Yang tidak pernah padam, yang selalu Iya. kobong, on Iya. fire On gitu fire, kan. iya. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang udah setia, ya kan, mengikuti ibadah dari awal, pertengahan hingga akhirnya hari ini. Nah, Iya. untuk menutup itu, aku memiliki pengumuman buat teman-teman. Yang pertama, jangan lupa untuk home sale kita ada di 2 hari yang berbeda. Yang Selasa itu untuk Transformer, untuk teman-teman Cece Koko, kakak-kakak sekalian yang sudah menikah. Lalu juga ada History. History itu katanya tuh persiapan sebelum menikah gitu sih Wow. katanya. Kakak mau masuk situ ya? Belum, Cece, Oh, belum. Masih Oke. mengerjakan kehidupan single. Oh sama Cece. iya, oke. Single, nanti kalau sudah debut album beda cerita. Ya kan, Ci. Lalu di hari Kamis ada dari Komikus dan Kosuka itu untuk kita semua yang bekerja begitu. Atau yang kalau punya teman yang baru lulus itu juga bisa join Boleh, sama kita. oke. Nah, untuk home sale minggu depan itu akan diadakan 11 Maret. Nah, itu home sale-nya akan diadakan di gereja. Tetapi ini bukan gabungan teman-teman, tapi ini onsite yang per home sale, ya kan? Masing-masing ya. Betul. Dengan pembagian ruangan seperti onsite bulan Januari yang lalu. Jadi kalau teman-teman yang Januari lalu belum join, ayo yuk join aja karena ini kesempatannya kesempatannya. Nah, kesempatannya itu cuman sekali dalam 1 pekan gitu. Iya. Bisa kangen-kangen sama teman-temanan gitu kan. Nah, nanti akan ada update tentang perubahan itu di WA group. Nah, selanjutnya Young People Fellowship bulan depan akan jatuh pada tanggal 1 April 2021. Bukan April Mop kan? Oh, iya ya. Aku malah ingetnya hari ulang tahun Kota Malang gitu. Oh Ci. gitu ya. Mohon maaf nih ya. Ini bukan April Mop loh. Bukan. Pasti ada gitu. Pasti ada. Oke. Ada tambahan pengumuman mungkin dari teman-teman? Adakah? Oh iya. Nah, seperti yang teman-teman bisa baca di layar, ya udah aku nggak usah bacain. Salah ya, Cik. Nah, ini online giving, ini berarti bagi teman-teman yang rindu untuk memberi, ya kan, bisa untuk mentransfer ke nomor rekening BCA dengan nama yang tertera di situ, ya kan. Ya kan, Tuhan akan memberkati kamu berlimpah-limpah. Ayatnya yang di situ, 2 Korintus itu, ya kan? Silakan diterjemahkan sendiri. Nah, Google Translate. Google Translate. Nah, oke.
karena waktu sudah menunjukkan lebih 10 menit. Ya. Mari sama-sama Celina mengajak teman-teman kita untuk menutup dengan berdoa berkat juga. Oke. Mari teman-teman semua yang dikasihi Tuhan, kita sama-sama mengakhiri ibadah kita dalam doa ya. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk ibadah yang diberkati dan disertai Tuhan dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Kami bersyukur buat sukacita hadirat Tuhan, buat kekuatan yang Tuhan berikan buat kami, juga buat kebenaran firman-Mu yang menjadi pelita selama hidup kami di dunia ini Tuhan. Supaya kami anak-anak muda ini, kami boleh tahu bagaimana kami menjalani hidup kami, menjadi hidup yang berkenan dan memuliakan Tuhan. Supaya pada saatnya tiba nanti Tuhan, pengharapan kami menjadi kenyataan. Itu adalah pengharapan yang sungguh indah, karena kami bersama-sama dengan Engkau selamanya. Di tengah hidup kami di dunia ini Tuhan, banyak hal yang kami alami, banyak kekurangan, kesedihan, pergumulan, masalah. Tetapi kami bersyukur karena Engkau Tuhan yang berjanji untuk tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Tuhan yang setia, yang selalu menemani kami, setia menolong kami. Engkau Tuhan yang mengadakan mujizat dan pertolongan-Mu yang ajaib di dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, biarlah kami semua terus melekat, terus bergantung, berserah, berharap hanya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, hiburkan dan kuatkan kami dengan firman-Mu, dan Tuhan tolong supaya kami dapat melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan kami akhiri ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Kembali ke message. Kaulah Tuhan, kebenaran yang hidup, yang berkuasa, oh yeah, selamanya di dalamku. Kaulah Tuhan, kebenaran yang hidup, yang berkuasa, selamanya di dalamku. Kau terhebat. Bersorak, tinggikan namamu. See you next week. See you next month. Hey, God bless you.